Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Saya bernama Muhammad Al-Tafida Yuda dan teman saya Morris Anung Widiatmojo dan yang terakhir teman saya Eka Pria Christine Jana Sarjana. Materi pertama yang saya bawakan penawaran uang dan kegiatan ekonomi. Teori keuangan adalah analisis-analisis yang menjelaskan tentang perhubungan antara penawaran uang dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Teori keuangan ada dua, yaitu satu, teori keuangan klasik, dan yang kedua, teori keuangan Keynes. Teori kuantitas. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Dalam persamaannya, M kali V sama dengan P. Dan yang kedua, teori sisa tunai. Merupakan teori yang menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Dalam artian teori ini mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang persamaan. M sama dengan K kali P kali T. Ya, selanjutnya saya lempar dengan saudara Morris Anung Widiatmojo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan lanjutkan materinya. Yang selanjutnya yaitu kritik Keynes terhadap teori kuantitas uang menurut Pasek. Jadi John Maynard Keynes mengajukan kritik terhadap teori para ahli ekonomi klasik atas pandangan mereka mengenai pengaruh uang terhadap harga dan tingkat kegiatan ekonomi. Teori kuantitas menyatakan bahwa yang pertama, perubahan jumlah uang beredar akan menimbulkan perubahan yang tingkatnya sama terhadap harga. Yang kedua, perubahan jumlah yang beredar tidak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan nasional. Jadi, Keynes mengkritik teori klasik dengan mengajukan pendapat mengenai korelasi antara uang yang beredar dengan harga-harga. Yang pertama, Keynes sependapat bahwa pertambahan jumlah uang beredar dapat menaikkan harga-harga walaupun kenaikan harga-harga tidak selalu sebanding atau sama dengan kenaikan jumlah uang beredar. Maka kenaikan jumlah uang beredar tidak selalu menimbulkan perubahan harga. Pertambahan jumlah uang beredar tidak akan mempengaruhi harga-harga di dalam menghadapi masalah pengangguran. Yang kedua, kenaikan harga akan dipengaruhi oleh kenaikan jumlah uang beredar ataupun kenaikan biaya produksi. Walaupun jumlah uang beredar tidak mengalami perubahan, tetapi apabila biaya produksi meningkat, akan terjadi kenaikan harga. Baik, yang selanjutnya materi, yaitu teori keuangan Keynes menerangkan 3 persoalan. Jadi ada 3. Yang pertama, tujuan masyarakat untuk meminta uang. Kedua, faktor-faktor yang menentukan suku bunga. Ketiga, efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Baik, selanjutnya saya akan lempar ke Mas Eka, dipersilakan. Terima kasih untuk tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta uang. Yang pertama, permintaan uang untuk transaksi. Transaksi atau jual beli dilakukan dengan menggunakan uang. Karena dengan ini pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan. Selanjutnya, permintaan uang untuk berjaga-jaga, untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti seperti permintaan uang untuk menghadapi perusahaan seperti ini apabila ada anggota keluarga yang sakit ataupun yang lainnya. Selanjutnya, permintaan uang untuk spekulasi disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham, perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, uang dan kegiatan ekonomi. Mekanisme transmisi adalah suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara.
Perangkap likuiditas adalah keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Untuk mekanisme transmisi atau rangkaian peristiwa yang berlaku dibedakan kepada 3 tahap, yaitu yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Yang kedua, selanjutnya perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Yang ketiga, perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Nah, berikut adalah gambar tentang grafik mekanisme transmisi. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, selanjutnya dengan saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Dan yang kedua, kebijakan moneter kuantitatif. Langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter kuantitatif dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu yang pertama, melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasaran modal. Dan yang kedua, membuat perubahan ke atas suku diskon dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter kualitatif dibedakan dalam 2 jenis tindakan, yaitu yang pertama pengawasan pinjaman secara terpilih, dan yang kedua pinjaman perdagangan kepada para konsumen, ketiga pinjaman untuk membeli saham-saham di pasaran modal, dan yang keempat himbauan moral. Kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada bank perdagangan, dan yang terakhir kelima melakukan perubahan dalam jumlah penawaran, melakukan perubahan terhadap suku bunga. Setelah ini saya akan melempar untuk Ananda Moris Anung Widiatmojo untuk menerangkannya. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang kebijakan diskonto. Jadi kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Yang kedua, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri. Yang ketiga, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran uang viral. Yang keempat, mencegah terjadinya inflasi, kenaikan harga barang secara umum. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Sekali lagi, presentasi kami masih banyak kekurangan dan mohon maaf, dan terima kasih untuk Pak Rizky Listono yang sudah berkesempatan memberitahu secara lebih luas
dan harap memberikan dengan toleran tentang presentasi kami. Jika ada pertanyaan, saya dan sekelompok akan bersedia menjawab dengan semaksimal mungkin pastinya. Dan sekian dari kelompok 2. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.